Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi kana bihi qad tanfa'u bihi. Syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, Senin malam atau malam Selasa 24 Agustus 2023. Kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan juga marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala limpahan kenikmatan dari Allah kepada kita, kesehatan iman, Islam, dan juga kenikmatan sehat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga kita terus diberikan syafaat beliau dan juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengarungi kehidupan ini agar mampu memberikan satu debut yang sehebat-hebatnya, karya yang sehebat-hebatnya, karya yang fenomenal. Baik guys, pada malam hari ini kita eksplor surat Al-Kahfi. Kita lanjutkan eksplor kita di surat Al-Kahfi di ayat 30 ayat ke-40 ya sekarang ya guys ya. Ya, terima kasih untuk sahabat yang sudah menyaksikan. Semoga diberikan diberikan ijabah dan diberikan doa-doa yang terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursil 'alaiha husba minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Artinya adalah, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Jadi seorang yang beriman ini mengatakan kepada yang kafir, orang kafir tadi, bahwa berdoa, berharap agar Allah memberikan kebun yang lebih baik daripada kebun yang dimiliki oleh orang kafir satunya. Dan kemudian Allah telah menurunkan petir dari langit, menyebabkan kebun-kebun yang dimiliki orang kafir tadi menjadi terbakar, habis terbakar, menjadi debu. Lalu ayat 41-nya, au yusbiha ma'uha ghauran falam tastati'a lahu talaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Nah, air untuk perkebunan yang
dibutuhkan tanam-tanaman oleh orang kafir tadi menjadi disurutkan Allah, ya. Bagi Allah mudah ya untuk melakukan itu. Lalu 42-nya, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan. Untuk itu sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para penyangganya atau para. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, ini satu ungkapan penyesalan bagi seorang kafir yang telah mengabaikan Allah. Yang pertama, mengabaikan Allah, tidak meyakini bahwa apa yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah, lalu membolak-balikannya dan kemudian menyesal terhadap harta yang diberikan Allah tidak digunakan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Dan kemudian kebun-kebunnya menjadi musnah, dan orang kafirnya berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu. Ya, menyesal terhadap apa yang telah dilakukan. Terakhir ya. Habisin ya. Buyeng enggak? Besok ini apa? Jadi, besok udah stop. Kuat enggak? Kuat. Jadi guys, ketika si kafir ini berada dalam posisi yang tertinggi ya, menyesal ya, tidak kemudian menjadikan Al-Quran sebagai referensi untuk menata kebun-kebunnya ya, ya. Harusnya Quran ini dijadikan SOP, dibuka Qurannya, dijadikan setiap ajaran-ajarannya, kemudian diterapkan di cara mengoperasionalkan kebun-kebunnya. Nah, sedangkan kebun-kebun ini bisa diumpamakan menjadi sebuah perusahaan, instansi atau lembaga-lembaga terkecil maupun lembaga besar, termasuk sebuah negara. Iya. Jadi si kafir ini menyesal, kenapa dulu waktu saat saya jadi presiden tidak menggunakan power saya untuk menjadikan Al-Quran sebagai referensi, ya, melengkapi undang-undang dalam bernegara, ya, undang-undang bernegara, agar persoalan demi persoalan itu diselesaikan dengan cara-cara Allah, ya. Dan saya pernah membaca satu ayat berbunyi, nyimpen lagi enggak ya? "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika kafirun." Barang siapa yang astagfirullah. Kupingnya pakai earphone ya? Siapa yang
Enggak. Memutuskan Nyimpen lagi perkara nggak dulu? eh, tanpa apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Faulaika humul kafirun, berarti mereka orang-orang yang kafir. Nah, itu betapa ajaran Allah ini menunjukkan kepada kita agar setiap problema atau setiap tata tertib yang akan kita buat harus berdasarkan Quran. Harus berdasarkan Quran. Termasuk persoalan kriminal ya. Ada pelanggaran-pelanggaran tindak pidana ya. TPPU misalnya, tindak pidana pencucian uang ya. Atau tindak pidana korupsi misalnya, haruslah diberlakukan sebagaimana Allah memberlakukan hamba-hambanya ya. Nah, kalau di Al-Quran ini orang-orang yang mengambil hak yang bukan haknya diberlakukan kisos namanya ya, di salah satu ayatnya diberlakukan kisos. Baik guys, itu ini bagian dari kita agar memerdekakan fikir guys ya. Kita harus berpikir merdeka, berilmu merdeka ya, kemudian merdeka fikir, merdeka ilmu, dan merdeka ruh ya. Bagian dari memerdekakan fikir dan ruh itu yaitu dengan berekspresi. Nah, dengan tayangan ini adalah salah satu cara Sampania untuk memerdekakan ruhnya, memerdekakan ilmunya, memerdekakan amalnya, agar merdeka dan tidak tertindas, agar tidak terlilit, agar tidak terbelit, terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran yang kaku ya. Itu sampai ayat ke 42. Ini udah berapa menit guys? Nah, udah 12 menit. Nah, dan 43-nya terakhir walam takun lahu Udah keluar. walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kanu muntasira hunalikal wala ayatul lillahil haqq wa khairun sawaban wa khairun uqba. Shadaqallahul azim. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Gitu guys, sampai 44. 45-nya nanti sudah berbeda tema ya. Jadi tema cerita tentang dua hamba yang beriman dan kafir ini berakhir di ayat 40 ini ya. Jadi hikmahnya, kesimpulannya yang bisa kita petik adalah maka tetaplah kita beriman kepada Allah ya. Tetaplah
mendahulukan Allah, ya, terus dan terus melibatkan Allah dalam setiap persoalan kita, yaitu melibatkan Al-Quran dalam segala persoalan kita. Dan itu juga yang kedua, kesimpulannya, tetaplah merdeka ruh, merdeka pikir, dan merdeka ilmu, ya. Dan cara Sang Panwe untuk memerdekakan ilmunya, ruhnya, pikirnya adalah dengan bertatapan, ya. Bertatapan, bertahsin, tadabur bersama Panwe. Jangan pakai bahasa orang lain apa? Merdeka ruh, merdeka pikir tuh bahasa, coba bahasa apa sendiri coba. Nggak apa-apa kalau emang baik ditiru itu boleh, ya. Baik ditiru, diamati, kemudian dimodifikasi, ya guys, ya. Nah, Islam itu memang mesti dimuliakan. Nah, cara memuliakan Islam itu dengan memberikan perilaku yang baik, ya, perilaku yang sopan dan santun kepada sesama non muslim, ya. Karena yang bisa dilihat oleh mereka yang di luar Islam adalah perilaku kita. Jadi tampakkan perilaku yang baik, ya, tutur yang baik, dan perilaku yang sopan, ya. Jadi tampakkan itu pada siapapun, pada sesama, agar bertutur yang baik, ya, berperilaku yang baik. Jangan mengadu domba, jangan membuat jangan memfitnah, ya, membuat hoax, dan seperti apa yang sedang viral kali ini, ya. Banyak akun-akun yang memecah belah, ya, yang membuat konflik, ya. Itu kalau bisa itu, ya, akun-akunnya itu tuh ditertibkan, ya, segera ditertibkan, sehingga mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Hentikan, ya, agar demi Indonesia, ya, agar Indonesia tetap bersatu, persatuan Indonesia, demi persatuan Indonesia. Itu guys, ya, ditampakkan, ya, memang Islam bisa dilihat melalui budayanya, ya. Jadi budaya-budaya Islam mari kita diperkokoh lagi, dipercantik lagi budaya Islamnya, ya, sehingga dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, ya. Bangsa Indonesia harus dipercantik budaya, ya guys. Nanti dari budaya akan bisa kemudian membangun Islam di sektor-sektor yang lainnya, ya. Ya, karena yang terlebih dahulu tampak di Islam adalah budaya, ya. Yang kemudian selanjutnya, ya, tetap membahas tentang ekonomi, sosial, dan juga pendidikan, kesehatan, teknologi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Baik guys, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka.